Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general Aries khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal ya. Jadi jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu di untuk minggu ini ya. Ya, ambillah nilai-nilai motivasi yang bermanfaat menurut kamu ya. Karena ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal ya. Kemungkinan ada yang cocok atau ada yang kurang atau sama sekali enggak gitu ya. Tergantung dari ascendance kamu juga, dari rising kamu, seberapa kuat energi ascendance kamu mempengaruhi rezeki atau perjalanan karir kamu. Sebelumnya saya juga minta maaf untuk beberapa minggu lalu saya tidak mengupload beberapa beberapa kali untuk ramalan karir dan kesehatan, berhubung terlalu banyak pekerjaan dan juga kondisi kesehatan saya kurang baik ya. Jadi semoga teman-teman sekalian bisa memaklumi itu, dan kedepannya semoga tidak ada hambatan lagi ya, supaya saya bisa lebih konsisten lagi gitu. Oke, untuk Aries ada Knight of Swords, Queen of Wands, Ten of Pentacles, ada Six of Wands, ada Nine of Cups, that's Judgment. Ya, untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Cups dan juga Ten of Swords. Ya, sepertinya ada ini semacam kekhawatiran yang besar ya. Ada kerugian. Ada beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan sebelumnya, tapi minggu ini menunjukkan bahwa ada semacam kebangkitan gitu ya, lembaran baru ya, ada sinar ini yang muncul ya, semacam di pagi hari ini ya kan ya, muncul sinar, artinya siap untuk bekerja, siap untuk menyelesaikan banyak tugas-tugas ya. Kalau banyak pekerjaan artinya banyak rezeki yang akan menunggu kan gitu ya. Ada Knight of Swords. Ini saya ngelihat ini sepertinya bidang yang kamu geluti menuntut kamu untuk bekerja keras atau cepat bertindak ya. Kamu harus memiliki komitmen di bidang kamu kerja ya, nggak boleh malas-malasan di sini ya. Dan yang saya lihat memang kamu di sini memiliki komitmen atau tegas ya, bahwa apapun yang terjadi aku harus memperoleh hasil yang bagus dari sini. Semacam ada semangat atau semacam ambisi gitu ya, tapi ini lebih ke implementasi ya, nggak sekedar ambisi ya. Oke, bakalan ada di sini menurut saya keberhasilan atau keberuntungan ya, bila adanya kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu ya, adanya juga tindakan yang teliti ya, nggak gegabah dia di dalam bekerja ya. Kamu harus mempelajari lebih detail gitu mengenai bidang yang kamu tekuni atau kamu selesaikan di sini. Tapi jangan juga terlalu lama gitu, terlalu detail banget, karena terlalu detail banget jadinya takes too much time gitu ya, jadi lama dia gitu. Harus bisa bergerak cepat di sini gitu ya. Ya, ada Nine of Cups ya. Impian harapan kamu di minggu ini adalah kehidupan yang stabil, harmonis, damai ya. Ada harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan di sini untuk apa yang kamu kerjakan akan menghasilkan gitu ya. Ya, dan memang di sini keberhasilan akan kamu dapatkan bila ada usaha kerja keras dan juga ada koneksi yang bagus yang kamu jalin dengan orang-orang terdekat kamu. Karena dibutuhkan di sini semacam ini ya, rasa tanggung jawab. Harus ada rasa, terkadang kita butuh rasa tanggung jawab ini nih terhadap orang lain ya. Misalnya karena kebutuhan anak ya kan, itu kan tanggung jawab kita. Jangan merasa bahwa aduh ini tanggung jawab
bertentangan dengan hati nuraniku, sebenarnya aku nggak pengen di bidang ini. Bisa jadi beberapa di antara kamu ini ya ngerjain pekerjaan atau bidang yang kamu kerjakan sekarang ini sebenarnya dalam keadaan terpaksa, ya, berlawanan dengan hati nurani kamu, tapi karena tuntutan kebutuhan gitu ya, mau nggak mau harus dikerjakan gitu. Ya, ya nggak apa-apa lah ya kan, ditekuni daripada nggak punya pekerjaan sama sekali gitu ya kan. Ya, oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu ya, untuk Aries. Aries dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Oke. Wow, bakalan disibukkan ini di minggu ini ya. Kamu bakalan sibuk kesana kesini ya. Ada juga yang travel bisnis ini, keluar kota gitu ya. Ya, dibutuhkan di sini energi yang kreatif juga ya, untuk hubungan kerja sama dengan orang-orang di sekitar ya. Harus kontributif lah gitu ya. Baik kamu atau partner kerja kamu butuh kontribusi yang seimbang ya, kerjasama yang baik ya. Dan ini kalau saya ngelihat ini kamu memiliki cara baru di dalam berpikir di minggu ini, cara kamu menyikapi bidang atau pekerjaan yang kamu geluti ya. Ya, ada di sini semacam kehati-hatian atau fokus, ambisi, ada juga keinginan untuk memperluas pandangan. Ya, saya ngelihat ada juga komitmen di sini terhadap bidang yang kamu geluti, walaupun di satu sisi semacam ada penolakan dari hati nurani kamu ya. Ada beberapa hal di bidang pekerjaan kamu, bisa jadi ini pekerjaan kamu atau hal-hal di dalamnya ini yang membuat kamu sedikit bertentangan gitu ya dengan hati nurani kamu ya. Ada ambisi untuk menjadi kaya ya, bisa beli ini beli itu gitu ya kan ya. Ya, kalau ingin kaya ya kan, bisa beli ini beli itu ya, memang harus kerja keras ya kan, harus kreatif juga, ini juga harus bisa bersabar menurut saya. Cuman saya nggak ngelihat di sini ada energi kesabaran ya. Di minggu ini kamu tergesa-gesa ya, berani mengambil risiko ya, pengen cepat selesai pekerjaannya gitu ya. Tapi di satu sisi saya ngelihat kamu juga ada fokus, ada komitmen sih gitu ya. Ya, ada juga rasa percaya diri yang tinggi ya. Dan ini sepertinya tiba-tiba ya, semacam project tiba-tiba blub gitu dikasih sama kamu gitu ya, atau tugas gitu dari kantor atau orderan gitu, blub gitu kamu dapatkan. Ini kamu mengerjakan ini semua nggak sendiri gitu. Ada orang-orang di sekitar kamu yang senantiasa selalu berada di sampingmu untuk mengerjakannya bersama-sama ya. Jadi kamu juga harus bisa kreatif gitu ya, menyeimbangkan energi dari partner kerja kamu dengan energi kamu. Jangan kebanyakan energi mereka yang terkuras gitu ya kan, gak enak nanti ke depannya gitu. Jadi memang ini harus seimbang gitu ya. Ada Page of Wands. Untuk Page of Wands ya, saya lihat ini semacam karakter kamu atau energi kamu yang ini ya, yang berapi-api atau bertumbuh, dia semakin bertumbuh ya, semakin bersemangat ini sepertinya ya. Karena ada ambisi tadi nih ya. Ketika ada peluang, kalau saya ngelihat ini ya, singkatnya, ketika ada peluang ini yang menurut kamu akan memberikan hasil yang sangat besar, ini memotivasi kamu untuk bekerja keras gitu. Energinya power di sini ya, besar. Kamu kerahkan gitu dari dalam diri kamu ya, ditambah adanya dorongan untuk mewujudkan angan-angan atau cita-cita. Ini bagus banget ya. Diperlukan di sini keyakinan terhadap hal-hal yang positif ya, juga
kemampuan untuk menghealing diri sendiri. Ya, apapun nanti resiko yang kamu dapatkan ya. Kalau kita kan nggak tahu ya, kalau kita bekerja ya kan, seberapa besar pun misalnya orderan atau seberapa besar misalnya pekerjaan yang kamu geluti, kamu misalnya seorang petani gitu ya, banyak sekali gitu hasil panen kamu, tapi kita nggak tahu ya kan, harga sewaktu-waktu bisa turun ya, tapi bisa juga naik gitu ya kan. Ya, di sini harus ada berdoa ya, harus ada keyakinan untuk hal-hal yang positif. Juga kamu harus senantiasa bisa bersikap tabah ya, harus kuat di sini. Juga harus berani mengambil resiko. Ya, harus sadar juga akan resikonya gitu. Kalau misalnya rugi, oke, bangkit lagi kan gitu ya. Jangan jadi pesimis nantinya gitu. Namun di sini saya nggak ngelihat energi pesimis. Ya, bagus nih kartunya ya. Semuanya bagus rasa saya. Jadi kalau misalnya ada pun death di sini ya, death card. Ini bukan berarti sesuatu yang buruk. Ini sesuatu yang baru. Ya, energinya baru bangkit ya gitu. Jadi semangat kamu bangkit di minggu ini ya. Ada semangat, ada motivasi. Ya. Oke, ada Seven Foes of Poverty untuk spiritual guidance kamu. Dear one, there's no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any foes of poverty or self-denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these foes will be undone for everyone involved in all directions of times. Ya, kamu tidak perlu ini ya. Terlalu banyak pengorbanan juga di sini, kayaknya jangan terlalu seperti itu gitu ya. Ini kata spiritual guidance kamu ya. Sepertinya di sini banyak tugas ya, pekerjaan gitu ya, dan ini melibatkan kerjasama dengan orang-orang sekitar. Seperti yang saya katakan tadi ya, kontribusi yang kamu berikan seimbang dengan yang diberikan oleh partner kerja kamu. Kalau sebaliknya partner kerja kamu ini kurang memberi gitu, kamu harus bisa bersikap tegas juga, memberikan saran ya. Katakan langsung sama partner kerja kamu, kamu bagianmu ya segini gitu, bagian saya begini gitu ya kan. Kamu jangan jadi berkorban ya, memberikan energi yang lebih di sana gitu. Yang ada kamu jadi suffering, menderita sendiri gitu ya kan. Ya, yang ada teman kamu yang enak nanti gitu. Jadi ini bisa memang secara tidak sadar kita melakukan tindakan yang sebenarnya sudah memberikan kontribusi lebih daripada partner kerja kita ya. Kamu sepertinya harus ada kesadaran di sini mengenai apa yang kamu lakukan, seberapa besar yang harus kamu berikan, karena kamu juga perlu gimana ya, semacam keadilan itu penting loh, adil gitu ya kan, seimbang ya. I give, I take, I take, I give kan gitu ya. Jadi seberapa yang kamu beri, segitu juga yang kamu dapatkan gitu. Sama-sama misalnya punya gaji yang sama, kok kamu yang kasih yang lebih kan gitu, ya kan? ya harus ada fair gitu, supaya kamu juga nggak ngerasa dirugikan ke depannya ya. Ya. Oke, attracting not chasing. Yang kedua, anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying. Chasing energy, instead attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. Ya, spiritual guidance kamu berkata di sini, harta itu nggak bisa dikejar loh, terlalu dikejar gitu ya. Atau kamu mungkin di sini seperti terdorong atau semacam ini ya, hasrat atau ambisi tadi nih yang ngedorong kamu mengerahkan energi kamu sebesar mungkin gitu ya kan, untuk mengejar ini tadi, target tadi gitu ya. Nah, sementara di sini spiritual guidance kamu berkata ya, kadang
Kalau kita terlalu mengejar, yang kita kejar malah jadi lari, pergi ke jalan yang lain. Ya, kalau kamu kejar berbarengan dengan energi yang tidak sehat, misalnya ada kekhawatiran akan masa depan, lantas kamu semacam dikejar-kejar hantu sekarang untuk bekerja gitu. Jangan seperti itu. Ya, kadang energi yang terlalu ngepush kita ya, atau ada rasa ketakutan di dalam yang mengiringi ini yang mengakibatkan kadang apa yang kita impikan malah nggak dapat gitu, malah jadi lari, dia melenceng. Ya, sebaliknya perlu kamu ketahui, untuk rezeki itu ada baiknya ya, sambil kamu kerja, sambil memang kamu meresapi ya, ada kecintaan di sana, ada passion di sana terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau di sini saya ngelihat kan, kamu bekerja di bidang yang kamu tekuni ini semacam bertentangan dengan hati nurani gitu. Kamu kerjakan hanya untuk mewujudkan ambisi atau tujuan kamu. Tapi saya nggak ngelihat sepenuhnya kamu menaruh hati di sini gitu. Ada beberapa hal yang tidak kamu sukai di dalam. Bisa jadi bukan pekerjaannya, tapi orang-orang di dalam, atau ada tugas-tugas di dalam yang tidak kamu sukai gitu. Jadi kalau misalnya kamu dihadapkan pada tantangan seperti itu, apa solusinya? Adalah menyikapinya dengan dewasa. Bahwasanya memang semua pekerjaan itu gak ada yang enak kan gitu ya kan. Justru disitulah tantangannya gitu. Bisa nggak kamu menaklukkan sesuatu yang tidak kamu sukai menjadi kamu sukai gitu. Oke, yang ketiga ada face your financial fears. When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you will realize that you in fact have nothing to fear, and that every successful person has struggled with and released this self-doubt. Ya, jangan khawatir untuk masalah keuangan gitu ya, atau kamu takut kalau kamu salah atau melakukan kesalahan itu akan berdampak ke keuangan kamu gitu ya. Kalau kita takut-takut, kita nggak akan berani untuk bertindak gitu ya kan. Sebenarnya saya pernah ini dengar ya, cuman lupa ini, untuk kata-kata atau kunci bagi orang-orang sukses itu sebenarnya tergantung dari keberanian kamu menghadapi ketakutan kamu atau risiko ataupun kerugian ya. Orang yang berani membeli mobil misalnya, padahal di satu sisi dia masih ada rasa ketakutan gitu ya kan, bisa apa enggak, bisa enggak apa enggak. Tapi terkadang kalau dia memberanikan dirinya ya, dia berani gitu, oke saya bisa gitu ya kan, padahal gaji sebenarnya cukup gitu ya kan. Justru ya tekanan atau force dari dalam itu yang memotivasi dia untuk bekerja, untuk tekun atau menabung nanti di sana gitu ya, atau lebih irit lagi di dalam melakukan pengeluaran ya. Kalau misalnya tidak ada keberanian ya, beli mobil tadi nggak akan terwujud gitu ya kan. Kredit mobil maksud saya ya, nggak akan terwujud memiliki mobil kalau nggak berani ngekredit misalnya. Itu contohnya gitu ya. Orang-orang sukses juga pastinya ada perjuangan, ada proses yang mereka alami, pasti jatuh bangun gitu ya. Kalau kamu takut untuk jatuh ya, kamu nggak akan tahu gimana rasanya supaya bangkit kan gitu. Tapi kalau kamu sudah pernah jatuh, ketika kamu berjuang untuk bangkit ya, kamu pengen naik puncak lagi gitu ya, satu level naik lagi gitu, kamu tahu bahwa bakalan ada resiko, ada hambatan-hambatan gitu ya, dan kamu juga udah pernah mengalami yang namanya jatuh, udah tahu sakitnya gitu.
Dari situ kita bisa belajar bagaimana menyikapi atau bagaimana ngeproteksi diri, bagaimana mempersiapkan mental, kan gitu ya. Ya itu aja sih ya, intinya di minggu ini bagusin energinya, kamu sibuk gitu ya, sibuk dan energinya ngepush kamu, cuman ini aja sih tadi, judgment ini tadi ya, agak sedikit bertentangan dengan hati nurani untuk beberapa di antara kamu ya. Namun bakalan ada di sini ya namanya keberuntungan ya, selama ada ini keyakinan ya, juga disiplin di dalam bekerja, nggak ceroboh, fokus ya. Dan ya mudah-mudahan bisa lah terwujud ini untuk impian-impian kamu ya kan. Kalaupun di minggu ini belum, ya semoga kedepannya, karena untuk the bottom of the deck kamu saya lihat ada Knight of Cups nih, bakalan ada tawaran, bakalan ada promosi ya, tapi ini rentan dengan resiko ya. Ya ini agak rentan, ini harus berani ya. Kalau nggak berani harus siap mental juga ya. Kalau nggak siap mental, nggak berani, kamu nggak akan naik puncak, naik level gitu. Ya oke, demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak cocok, tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga kalian berbahagia di minggu ini. Goodbye.